Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Halo Talavers. Belakangan isu beredar kalau hubungan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya Megawati Soekarno Putri, lagi nggak baik-baik aja. Wah, kader terbaik partai dengan ketumnya lagi marahan. Kok bisa? Dikabarkan kalau renggangnya hubungan mereka berdua disinyalir akibat batalnya pesta besar Piala Dunia U20 di tanah air. Pasalnya, dua rekan separtai Presiden Jokowi, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster, menentang kedatangan Israel ke Indonesia untuk mengikuti ajang Piala Dunia Sepak Bola U20. Nah, kedua sosok inilah digadang-gadang menjadi orang yang bertanggung jawab atas batalnya Piala Dunia di negara kita tercinta. Tapi banyak juga kabar mencuat kalau sikap kedua kepala daerah ini sebenarnya merupakan amanat dari sang ketua partai, yaitu Megawati Soekarno Putri. Wah, emang iya. Isunya sih kalau kedua orang ini diperintah sama putri presiden pertama RI tersebut untuk menolak hadirnya Israel ke Indonesia dengan dalih bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi itu diambil dari naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi di balik itu semua, katanya ada tendensi politik juga yang mewarnai pembatalan pesta sepak bola ini. Kabarnya Mega pengen kalau di Hari Pancasila nanti, yang identik dengan perjuangan Bung Karno, PDIP ngerayainnya di Stadion Gelora Bung Karno. Padahal kan stadion dibangun buat olahraga ya? Kok yang diutamain malah acara partai? Insya Allah akan dilakukan lagi konsolidasi. Itu diadakannya di Gelora Bung Karno. Nah, awas ya. Aduh, udah berkoar-koar ngebela Palestina, tapi pimpinan Palestina aja nggak merasa keberatan sama hadirnya Israel di Piala Dunia. Lucu banget emang NKRI kita ini. Akibat dari penolakan inilah FIFA fix ngebatalin Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia. Dari kasus ini pula yang membuat Presiden Jokowi harus pusing 7 keliling selama 2 minggu mikirin gimana nasib sepak bola Indonesia akibat ulah rekan sesama partainya. Sampai-sampai Gibran yang notabene putra presiden sekaligus wali kota Solo juga ikutan kebakaran jenggot akibat batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Pasalnya, Gibran bilang kalau batalnya Piala Dunia di Indonesia juga merugikan kota Solo. Gimana nggak ngerugiin? Udah hamburin anggaran buat jadi kota penyelenggara, malah nggak jadi gara-gara kasus remeh-temeh. Dari pernyataan itu, bikin Ketua DPD PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo bilang kalau Gibran ini belum paham soal institusi karena belum lahir saat konstitusi negara dibuat. Wah, maksudnya Presiden Jokowi nggak becus nih ngajarin anaknya soal konstitusi. Atau bahkan nggak diajarin sama sekali. Fun fact, bagi yang ingat, FX Hadi Rudiatmo ini dulunya merupakan wakil dari Presiden Jokowi saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Ditambah lagi, beberapa waktu sempat tersebar video pada saat PDIP lagi melakukan pertemuan di sebuah tempat. Tanpa ragu, Megawati ngomong kalau Presiden Jokowi tanpa PDIP itu nasibnya kasihan banget. Masa sih? Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Tapi emang iya Megawati lebih baik dibanding Presiden Jokowi? Coba kita ulas balik gimana Megawati memimpin negara Indonesia. Harus diakui pembangunan jembatan Suramadu dimulai di era kepemimpinannya, walau harus diresmikan sama Presiden SBY yang merupakan rival abadinya. Pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia itu berlangsung selama 6 tahun dengan menghabiskan anggaran sebesar 4,5 triliun rupiah. Dibandingkan dengan yang sekarang, Presiden Jokowi berhasil membangun ribuan kilometer jalanan di Indonesia. Bahkan disebutkan kalau Jokowi menjadi presiden dengan pembangunan jalan terbanyak.
Gimana enggak? Hanya dalam waktu 7 tahun aja, Presiden Jokowi sudah berhasil membangun jalan tol sejauh 1.900 km. Padahal selama 40 tahun di berbagai kepemimpinan, negara kita hanya berhasil membangun jalan sepanjang 780 km aja. Dalam waktu 7 tahun, bisa ngebangun 2 kali lipat jalan yang waktunya 40 tahun. Hebat! Tapi pria asli Solo, Jawa Tengah ini nggak melulu sempurna selama memimpin. Rupiah sempat melemah hingga titik Rp16.000 per 1 US dollarnya. Bahkan disebut-sebut di masa ini, nilai rupiah melemah menjadi yang terparah dibandingkan masa krisis moneter di tahun 1998. Sedangkan Megawati sendiri berhasil menstabilkan ekonomi makro di Indonesia berkat kebijakan strategis dan beraninya untuk mengakhiri program reformasi kerjasama dengan International Monetary Fund alias IMF yang mencekik perekonomian Indonesia. Karena itu pula, ekonomi di Indonesia menjadi stabil pasca dilanda krisis moneter pada tahun 1998 silam. Bisa dibilang mereka berdua punya plus dan minusnya saat memimpin negara. Tapi kayaknya isu soal renggangnya hubungan antar mereka itu beneran sih. Buktinya Presiden Jokowi menghadiri pertemuan silaturahmi bersama 5 ketua parpol yang diprakarsai oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor DPP PAN Jakarta Selatan. Pertemuan itu atas dasar untuk membentuk koalisi besar bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PKB, Partai PAN, dan Partai P3. Ini konsolidasi koalisi partai kok nggak ada ketum PDIP ya? Jadi makin heran deh publik dibuatnya. Berangkat dari hal itu, suami dari Haji Iriana ini buru-buru mengklarifikasi bola liar. Katanya sih Megawati sudah dianggap ibu sendiri saking hormatnya ke beliau. Tapi, ada tapinya nih. Presiden kita ini bilang kalau anak berbeda paham sama ibu udah menjadi hal yang wajar. Wah, berarti bener dong nih isunya. Tapi misalkan aja nih, misal ya, Presiden Jokowi beneran hengkang dari PDIP dan let's say membangun partainya sendiri, kira-kira mampu nggak ya? Bisa aja sih, soalnya kalau ngelirik total kekayaannya mencapai 71,4 miliar rupiah. Kenapa enggak? Modal yang lumayan gede tuh. Dari total kekayaannya itu, hampir keseluruhan kekayaannya ada di 20 bidang tanah dan bangunan. Ditambah lagi beberapa kendaraan seperti Suzuki Carry keluaran tahun 1997 yang nilainya sebesar 10 juta rupiah. Selain pick-up, ada juga 2 unit truk Isuzu Elf lansiran tahun 2002, Nissan Grand Livina keluaran tahun 2010, dan Nissan Juke tahun 2012. Belum puas, ayah 3 orang anak ini juga punya mobil mewah Mercedes-Benz S600 tahun 96 yang nilainya sebesar 60 juta rupiah. Dan yang termahal ada Mercedes-Benz W203 keluaran tahun 2004 yang harganya mencapai 140 juta rupiah. Harta berupa kendaraan tadi ditambah dengan kas dan setara kas serta harta bergerak lainnya, kalau ditotal-total mencapai 11,8 miliar rupiah. Gede sih, tapi itu cuma sepertiga dari apa yang dimiliki Megawati yang total kekayaannya mencapai 201 miliar rupiah. Total kekayaan segitu hampir seluruhnya dalam bentuk tanah dan bangunan sebanyak 25 petak yang nilainya mencapai 188 miliar rupiah. Belum lagi dengan kendaraannya di garasi yang mencapai belasan unit. Mulai dari Volvo 960 keluaran tahun 1997, VW Beetle keluaran tahun 1961, hingga Toyota Crown keluaran tahun 1997 dengan harga sebesar 300 juta rupiah. Di garasinya juga ada 1 unit Suzuki Katana keluaran tahun 1986 dan juga truk Nissan yang nggak dijelasin secara pasti jenisnya. Nggak sampai di situ aja, Megawati juga punya Toyota Kijang keluaran tahun 2001 yang terparkir bersamaan dengan Mitsubishi Grandis tahun 2005. Ada pula mobil yang diperkirakan Audi A8 plus 2 unit Land Rover Range Rover keluaran tahun 2003 dan 2005 yang dimilikinya.
Selain SUV tadi, ada juga mobil yang diperkirakan Mercedes-Benz S-Class, belum lagi BMW-nya yang juga nggak disebutkan jenisnya. Terakhir, ada sebuah Toyota Land Cruiser keluaran tahun 1982 dan juga Mitsubishi Eclipse Cross keluaran tahun 2019 dengan harga Rp379 juta. Selain kendaraan yang begitu banyak, ada juga kas dan setara kas, surat berharga dan harta bergerak lainnya yang totalnya mencapai 9 miliar rupiah.